Anak-anak, yuk kita lanjutkan berlatih soal-soal untuk menghadai sumatif akhir semester 1 ini ya. Perhatikan kalimat berikut. Di langit malam begitu gelap. Bintang-bintang berkelap-kelip bagai permata. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A sehingga, B tetapi, C dan, D atau. Jawaban yang tepat adalah A, sehingga karena konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan kalimat bertingkat antara induk kalimat dengan anak kalimat dan mempunyai makna hasil. Rambutnya panjang sebahu. Matanya bulat seperti bola pingpong. Konjungsi yang tepat kalimat di atas adalah A dan, B atau, C tetapi, D sehingga. Jawaban yang tepat adalah A dan. Karena konjungsi, E dan, C adalah konjungsi koordinatif yang digunakan untuk mengaitkan antara dua klausa yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Perhatikan teks berikut. Bahan-bahan dari sampah dapat diolah kembali sehingga barang-barang yang sudah tidak berguna itu dapat dijadikan suatu barang baru yang memiliki nilai pakai bahkan nilai jual. Sampah terdiri dari sampah organik dan non-organik. Sedikit saja sampah berkurang. Jika terjadi di seluruh pelosok bumi dan terjadi terus-menerus, maka akan mengurangi jumlah sampah dunia secara signifikan. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan proses daur ulang yang dilakukan dengan skala kecil. Perbaikan kalimat kedua agar menjadi paragraf padu adalah A. Walaupun tidak keseluruhan barang tersebut bisa didaur ulang, tetapi setidaknya jumlah sampahnya akan berkurang. B. Sampah dapat diolah menjadi lebih bermanfaat. C. Sampah yang begitu banyak perlu didaur ulang. D. Jumlah sampah makin menumpuk apabila tidak didaur ulang. Jawaban yang tepat adalah A. Walaupun tidak keseluruhan barang tersebut bisa didaur ulang, tetapi setidaknya jumlah sampahnya akan berkurang. Jawaban ini lebih tepat karena kalimat ini lebih padu dibandingkan dengan kalimat sebelumnya. Perhatikan kalimat berikut. Pamanku tinggal di kota Surakarta, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 20. Perbaikan penggunaan huruf kapital yang tepat dari kalimat tersebut adalah A. Pamanku tinggal di kota Surakarta, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 20. B. Pamanku tinggal di kota Surakarta, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 20. C. Pamanku tinggal di kota Surakarta, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 20. D. Pamanku tinggal di kota Surakarta, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 20. Jawaban yang tepat adalah B. Karena penggunaan huruf kapital tepat, nama kota atau tempat geografis penulisannya kapital dan nama jalan pun harus menggunakan kapital. Ciri-ciri teks eksplanasi yang tepat adalah A. Menggunakan kata-kata yang bersifat perintah. B. Menggunakan kalimat deskriptif yang rinci. C. Berfokus pada sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena. D. Berisi pendapat atau opini pribadi penulis. Jawaban yang tepat adalah C. Berfokus pada sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena. Ciri-ciri utama teks eksplanasi antara lain, faktual, informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan data yang benar-benar ada. Tidak mengandung opini pribadi atau bersifat subjektif. Ilmiah, penjelasan menggunakan bahasa yang baku dan istilah-istilah yang sesuai dengan bidang yang dijelaskan. Objektif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk memihak pada suatu sudut pandang tertentu. Menggunakan kausalitas, menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena. Struktur yang jelas, terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelasan, sebab akibat, dan interpretasi. Bahasa yang lugas dan mudah dipahami, menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan padat. Fokus pada hal-hal umum, membahas fenomena alam, sosial, atau ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Atlet itu mengalami cedera berat saat pertandingan semifinal sehingga harus dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Kata tidak baku dalam kalimat di atas adalah A. Atlet, B. Cedera, C. Semifinal, D. Ambulan. Jawaban yang tepat adalah D. Ambulans. Meskipun, di ambulan, masih sering terdengar dalam percakapan sehari-hari, penulisan yang benar dan baku adalah the ambulans. Penulisan ambulans sudah sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempersamakan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Dengan menggunakan kata baku, kita turut serta menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Perhatikan teks berikut. Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Hal ini karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seseorang yang berperilaku sehat, tentu akan menjaga lingkungannya tetap sehat juga.
Selain itu, dengan perilaku sehat, seseorang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk memelihara kesehatannya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. B. Menjaga lingkungannya agar tetap sehat. C. Perilaku sehat akan berpengaruh pada pilar-pilar lainnya. D. Perilaku sehat merupakan pilar utama. Jawabannya adalah D. Perilaku sehat merupakan pilar utama. Gagasan utama adalah ide pokok atau inti dari sebuah paragraf, kalimat, atau teks secara keseluruhan. Ini adalah pesan utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Gagasan utama ini bertindak sebagai tulang punggung yang menyatukan semua informasi dalam sebuah tulisan. Gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Peringatan itu diisi dengan perlombaan pidato, baca puisi, lomba membuat majalah dinding, lomba pidato guru, dan kebersihan antar kelas. 2. Beberapa guru dari sekolah lain kami libatkan sebagai juri lomba. 3. Seluruh siswa dan guru terlibat di dalamnya. 4. Rencananya, peringatan tersebut akan kami adakan secara rutin setiap tahunnya. 5. Pada 28 Oktober 2024, SMP Negeri 1 Ampel Rejo memperingati Bulan Bahasa. Urutan penyusunan laporan yang sistematis adalah. Jawaban yang tepat adalah 5, 3, 1, 2, 4. Kalimat berikut yang menunjukkan kesimpulan adalah A. I. Oleh karena itu, kita perlu mendukung kebijakan ini. I. B. Langkah pertama adalah memotong bahan-bahan. J. C. Penelitian membuktikan bahwa ini efektif. J. D. Kebijakan ini masih dalam tahap uji coba. J. Jawaban yang tepat adalah A. Oleh karena itu, kita perlu mendukung kebijakan ini. Berfungsi sebagai simpulan akhir dari suatu pembahasan, menyatukan semua argumen yang telah disampaikan sebelumnya, dan mengajak pembaca untuk mengambil tindakan atau sikap tertentu. Ciri sebagai kesimpulan juga terlihat dari menggunakan kata penghubung yang menunjukkan kesimpulan. Kata-kata seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, atau, akhirnya, sering digunakan untuk mengawali kalimat kesimpulan. Bacalah cerita berikut. Ari Budiman bersama dua sahabatnya, Togar Simanjutak dan Suketi, berhadapan dengan masalah klasik setelah kuliah. Suketi diterima dan Ari malah tidak. Sementara Togar memilih untuk berwirausaha dengan membuka bengkel. Ari yang luntang-lantung termenung di bawah pohon sambil merenungi nasibnya. Tak ada sanak saudara yang bisa menolongnya. Makna kata luntang-lantung adalah A. Hidup sendirian. B. Tidak punya pekerjaan tetap. C. Sering menyendiri. D. Kehidupannya memprihatinkan. Jawabannya adalah B. Tidak punya pekerjaan tetap. Kata geluntang-lantung merupakan kata sifat atau keterangan yang sering kita dengar dalam bahasa Indonesia. Secara sederhana, kata geluntang-lantung menggambarkan suatu keadaan yang tidak pasti, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan seringkali terkait dengan ketidakstabilan.